Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ternyata ketika aku di era sekarang, nyuwun sewunya yang hal kayak gitu kan sudah bisa dihitung. Yang kayak gitu artinya orang yang mau istilahnya berpikir terus melangkah. Kalau di industri kreatif ketika aku lali zamannya tahun piro ya, zamannya Backcraft kalau nggak salah itu Backcraft, dulu. Iya, zamannya Backcraft. Itu ono istilah ini. Oke, kita berpikir 100 jam. Habis itu kita kerjakan eksekusi cukup 1 jam selesai. Clear, rapi dan kita punya keuntungan banyak. Wah, iki wong-wong edan nih. Apa-apa didiskusike, dipikirke mateng sistemnya segala macamnya, baru ki ketika mlaku ya wis penak. Ijen paten itu duko yo ngono ketoke gitu. Iya, masanya emang harus seperti itu. Jadi kan prinsipnya kan bukan kita yang bekerja keras, tapi aset kita yang aset bekerja yang bekerja keras dan sistemnya dan dan akhirnya aku beruntung, oh iya yo, untung dhisik aku sudah melakukan itu gitu kan. Dan saya nggak tahu persis waktu tahunnya berapa itu. Saya ketemu tuh salah satu teman di Pemalang. Sekarang jadi aktor luar biasa. Siapa sih? Haidar Salis. Oh, ya. Saya ketika pertama kali ketemu Haidar Salis di Pemalang itu aku lupa tahunnya sekitar 2000 berapa. Dia di tahun itu dia memberikan sampling ke saya. Awal-awal IG muncul, lagi rame-rame IG muncul, itu tahu banget. Iki lo cek IG ku. Tak delok. Ki maksudnya piye, Dar? Maksudmu kok ketoke IG itu seperti galerinya dia. Seperti apa ya, etalasenya dia gitu. Tak lihat. Ya ini yang harus kita lakukan kalau kita memang kalau mau masuk ke ranah industri keseniannya ya memang mau nggak mau harus kayak gini. Artinya portofolioku, etalasaku salah satunya di sini. Engkone pasti ini ono dampak Terus, oh iya ya, tak pikirkan, tak lakukan. Ternyata memang dampak kan. Apalagi di tahun-tahun akhir sebelum pandemi, ada beberapa kegiatan kesenian, proyek kesenian, saya dihubungi orang-orang baru yang mereka stalking lewat media sosial saya. Iya, rata-rata seperti itu. Anak-anak baru. Mereka nyarinya lewat media sosial. Aku dihubungi. Terakhir pas saya pentas ke Madura, saya pentas ke Surabaya. Bahkan meskipun di Kudus ada beberapa teman, ternyata ada beberapa yang menghubungi saya. Saya nggak kenal dia, tapi dia mencarinya di situ gitu. Anak-anak baru gitu ya. Gitu. Nah, terus yang menarik, yang terakhir itu ketika aku di Pemalang sendiri, Kang. Di Pemalang sendiri di kotaku, aku ada istilah, ini bahasanya wong tradisi tanggapan ngono ya. Nek bahasane wong tradisi kan tanggapan ngono. Copan ngono kan. Tiba-tiba ada yang menghubungiku. Aku nggak tahu nomornya siapa. Pertamanya by inbox biasanya. By inbox mau di IG maupun di Facebook kan gitu. Terus berlanjut ke minta nomor WhatsApp, habis itu by telepon, setelah itu dia kirim by email. Materinya segala macam bla 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 bla. Terus ketika ketemu saya memberanikan diri bertanya. Apakah hanya saya yang dihubungi ataukah ada yang lainnya? Ya dong. Iya. Terus kok bisa tahu saya? Jawabannya mereka ternyata sederhana. Saya stalking hampir 6 akun, 6 orang seni di Pemalang. Saya milihin jenengan. Saya melihat profilnya jenengan, saya paham jenengan yang saya butuhkan. Nang kono iki aku mikir banter, Kang. Apakah salah dan dosaku? Istilahnya kayak lagu nostalgia dan zaman dhisik gitu kan. Apa salah dan dosaku gitu. Iya. Oh. Kadang kan apa yang kita lakukan kan kadang kita nggak sengaja. Iya. Tetapi sadar nggak sadar itu bisa jadi metode. Sadar nggak sadar itu ternyata cara kita untuk membrand diri kita. Oh iya yo. Nah, mulai dari situ saya banyak memaintain beberapa akun medsos saya untuk masuk ke ranah industri kreatif, bahkan industri seni pertunjukan. Gitu. Iya. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu?
atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Dan saya baru ngeh ketika saya kan dari dulu kan, sing penting mlaku kaya jenengan gitu kan. Iya. Laman Facebooknya Teater Tanam lho kok sing like wis nganti 1000-an berapa gitu. Oh, kok akeh ya, aku padahal biar kan orang ngurusi, sing penting aku konsisten aja itu lanan gini kan. Tiba-tiba pertemanan FB ku samene, tiba-tiba IG ku samene. Walaupun urung akeh, tapi interaktifnya kan, grafiknya kan bisa kelihatan kan. Iya, betul. Loh kok samene? Padahal saya tidak bisa dikatakan orang yang tidak tiap hari posting. Ya kan? Tapi sekali posting, beng, ada sesuatu yang pasti beda. Itu yang aku suka dari dirimu. Perasaan aku ki posting bendino. Tapi awakmu sing posting kok rasanya beng. Aku kadang-kadang kakek aneh. Apa ya? Ada robotnya apa piye? Iya. Jangan-jangan beli nih. Beli jempol. Beli jempol. Ya apa ya istilahnya? Saya mencoba memadupadankan istilahnya, Yeah. kayak wong memasak lah yo. Yeah. Memadupadankan apa yang saya lakukan di era di dunia offline, coba saya selaraskan di dunia online juga. Coba saya selaraskan. Saya mencoba menyelaraskan itu aja. Artinya bicara konsistensi, bicara ya bahasa seninya ya sosok idealisme. Bicara kita belajar market, bicara brand segala macam. Bahkan nyuwun sewu ya Kang, dari awal Teater Tanam yang saya dirikan dengan teman-teman, kita fokusnya memang industri. Aku suka itu. Dari awal. Itu lebih jelas. Artinya mau kemana itu arahnya jelas. Terlepas orang-orang bilang, lu mengkomunikasi ini peduli setan gua. Iya. Menurutku Peduli sih, setan. ya harus terang-terangan lah ya. Iya. Ya kalau memang ada yang mau memilih ke komersial, ya itu pilihan gitu ya. Iya. Kalaupun yang mau mengatakan mereka adalah kelompok-kelompok idealis, ya itu silakan. Iya kan? Tapi harus konsisten yang idealis juga, gitu loh. Jangan itu loh. Nah, sing rame maneh di dunia nyuwun sewu ini menyinggung ekonomi kreatif ya. Sing rame meneh bicara ekonomi kreatif kok mrebete nang sektor wisata, desa wisata segala macam. Iya. Ketika sudah ngomongnya industri, tapi kadang kala nyuwun sewu Kang, mlakune pemberdayaan. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Itu. Ya bubaran tak tukaran dhewe no Kang akhirnya. Pemberdayaan kan susah. Susah, beda.
Iya sama industri. Lu jalannya pemberdayaan tapi outputnya industri. Orang angel dipikir. Coba bayangin ya Kang. Aku yang ngelakoni kan pemberdayaan. Iya. Tapi bukan, memang aku nggak industri. Iya. Aku emang, tapi kalau misalkan kalau aku ya dengan anak-anak itu kita pemberdayaan, iya. Di sektor industri silakan kalian main sendiri. Ada ruangnya. Kalian main sendiri. Kita bikin ruang sendiri, jangan di sini. Gitu loh. Tapi Ada ruang sendiri. aku ngene Kang, kalau aku kadang diskusi sama teman-teman dan lagi-lagi menselaraskan. Loh,